Jutaan pemilih di Amerika Serikat akan menentukan calon presiden yang maju mewakili partai dalam hari yang disebut Super Tuesday. Selama akhir pekan kemarin, seluruh kandidat berusaha merebut suara pemilih dan fokus dalam isu imigrasi. Jurnalis VOA Rio Tuasikal melaporkan dari Washington DC. Para pemilih di 15 negara bagian AS dan Samoa Amerika pergi ke TPS Selasa waktu setempat, menentukan kandidat yang bertarung dalam Pilpres bulan November. Di Partai Demokrat, Presiden Joe Biden diperkirakan memenangkan nominasi tanpa kendala berarti. Presiden Biden yang mengunjungi perbatasan Texas pekan lalu menuduh Trump menggagalkan rancangan undang-undang keamanan perbatasan bipartisan. So here's what I would say to Mr. Trump. Instead of playing politics with this issue, instead of telling members of Congress to block this legislation, join me, or I'll join you in telling the Congress to pass this bipartisan border security bill. We can do it together. Sementara di Partai Republik, mantan Presiden Donald Trump masih jadi kandidat unggul. Ia telah mengantongi 244 dari 1.215 delegasi yang dibutuhkan untuk jadi capres Partai Republik. Imigrasi jadi salah satu topik yang dipilih oleh mantan Presiden Donald Trump untuk difokuskan jelang Super Tuesday. Not one more innocent American life should be lost to migrant crime. Gotta stop it. You have to get out the vote because we have to send big numbers up for November 5th. We have to let them know that we're a freight train and we're going and we're not stopping. Meski unggul jauh, Trump masih menghadapi Nikki Haley, mantan duta besar AS untuk PBB yang berada di posisi kedua dengan 43 delegasi. Dalam pemilihan pendahuluan Partai Republik di sejumlah negara bagian, mantan Presiden Donald Trump selalu memenangkan suara terbanyak, termasuk di negara bagian South Carolina di mana Nikki Haley pernah menjabat sebagai gubernur. Namun untuk pertama kalinya hari Minggu kemarin, Trump kalah dari Nikki Haley di Washington DC dengan selisih suara cukup signifikan. Haley mengatakan akan terus mengikuti pemilihan selama para pemilih menghendakinya. My focus is we need to start respecting taxpayer dollars. We need to reduce the size of government. We need to secure our borders and be a country of law and order. Diperlukan beberapa hari untuk mengetahui hasil pemilihan dari 15 negara bagian ini secara resmi. Partai Republik akan menentukan capres dalam konvensi partai bulan Juli di Wisconsin. Disusul Partai Demokrat dalam konvensi partai bulan Agustus di Illinois. Pemungutan suara akan digelar 5 November 2024. Dari Washington DC, Rio Tuasikal dan tim VOA. 15 negara bagian dan 1 teritori Amerika Serikat mengadakan pemilihan pendahuluan serentak pada Super Tuesday. Rakyat di negara bagian ini berbondong-bondong memilih kandidat untuk menjadi capres di partainya masing-masing. Dan kita sudah tergabung dengan Virginia Gunawan, jurnalis VOA di Arlington, Virginia. Halo, selamat pagi waktu Jakarta, Virgi. Virgi, apa saja yang menjadi isu utama bagi pendukung masing-masing kandidat? Ya, Dea dan pemirsa di belakang saya ini sudah ditutup TPS di Arlington, Virginia, tempat saya berada pada pukul 7 malam di saat pemilihan untuk pendahuluan di area Virginia ini sudah ditutup. Nah, tadi disampaikan dalam paket berita sebelumnya menyampaikan bahwa imigrasi merupakan salah satu isu penting yang digunakan atau yang disampaikan oleh kedua kandidat presiden dalam pertarungan pemilu kali ini. Sebenarnya ada beberapa isu lain yang juga jadi topik bahasan dari pemilih yang ada di sekitar area tempat saya berada ini. Kami sempat berbicara dan mewawancarai mereka. Isu utama juga merupakan ekonomi, merupakan isu utama yang jadi masalah atau jadi pertimbangan pemilih untuk memilih siapa yang akan jadi kandidat presiden mereka. Selain itu juga isu klasik seperti aborsi dan juga isu lain yang mungkin baru muncul belakangan ini adalah isu terkait dengan kebijakan dari pemerintahan Biden terhadap perang yang terjadi di Gaza. Isu kepentingan luar negeri Amerika Serikat atau isu kebijakan luar negeri Amerika Serikat sebenarnya bukan sebagai salah satu isu utama yang sering dimunculkan dalam pemilih di Amerika Serikat, namun dalam pemilu kali ini yang memang cukup dekat dengan ketika perang yang pecah di antara Israel dan Hamas pada saat itu membuat isu ini menjadi salah satu isu center atau isu utama yang dijadikan pemilih untuk menentukan pilihan mereka. Nah, dalam beberapa wawancara yang dilakukan oleh VOA terhadap para pemilih di area Virginia ini, mereka menyebutkan bahwa siapapun presiden yang nantinya akan bisa memberikan
atau menyampaikan aspirasi dari warga, itu yang akan jadi pilihan mereka untuk menentukan siapa yang akan memimpin Amerika Serikat untuk 4 tahun ke depan. Ya. Jadi apakah kita sudah bisa memprediksi siapa saja yang akan bertarung dalam pemilu di Amerika Serikat tahun ini? Ya, seperti yang tadi Anda sampaikan, 15 negara bagian dan 1 teritori Amerika Serikat ini hari ini melakukan pemilihan pendahuluan. Ini cukup signifikan ya, bagi Partai Demokrat mungkin yang punya kandidat 1 orang, yaitu Presiden Petahana Joe Biden, mungkin ini tidak terlalu signifikan, karena memang calonnya cuma 1. Tapi bagi Partai Republik yang punya 2 orang kandidat, yang pertama adalah mantan Presiden Donald Trump, dan ada juga Nikki Haley yang merupakan mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB. Ini adalah sebuah kompetisi antara keduanya untuk menentukan siapa yang akan menjadi calon yang maju dari Partai Republik. Untuk saat ini memang Donald Trump masih unggul jauh dibandingkan Nikki Haley, dan untuk hasil dari Super Tuesday ini akan sangat menentukan karena 36% dari suara delegasi dari Partai Republik ini akan menentukan kemana arah kandidat mana atau calon siapa yang akan menjadi calon dari Partai Republik, sehingga ini yang akan menentukan untuk Partai Republik. Dari Partai Demokrat sendiri memang sudah sangat saklek, namun ada beberapa tantangan yang dihadapi Joe Biden, terutama dari para pemilih yang belum memberikan suaranya secara penuh, terutama terhadap isu-isu yang berkaitan dengan isu perang di Gaza. Dea. Baik, terima kasih laporan langsung Virginia Gunawan, jurnalis VOA di Arlington, Virginia, Amerika Serikat.